Hello students, this week we still learn about the report text, but at this time I will focus talk about the generic structure of report text. Well, let's review our previous lesson. What is the purpose or the social function of report text? Apa sih tujuan atau fungsi sosial dari report text? So, the purpose of report text is to present information about something in general. Jadi, mengungkapkan atau menyatakan tentang informasi tentang sesuatu, fenomena, tapi sifatnya secara umum. Now, let's move to the generic structure of report text. Generic structure dari report text atau text report ini ada dua. Yang pertama namanya general classification. Kemudian yang kedua itu description. Jadi struktur text report itu hanya dua. Yang pertama general classification, yang kedua itu adalah description. Kita lihat. General classification atau klasifikasi umum merupakan pernyataan umum yang menerangkan subjek laporan, keterangan, dan klasifikasinya. Bagian ini menyatakan klasifikasi aspek umum untuk hal-hal seperti hewan, tempat umum, tanaman, dan lain-lain. Nah, sekarang apa sih bedanya dengan description atau keterangan? Di sini merupakan bagian teks laporan informasi yang memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat, kebiasaan, maupun tingkah lakunya. Bagian ini menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah, terlihat dari penggunaan nama ilmiah objek yang dilaporkan, atau dengan penjelasan fitur-fitur dan fungsi khusus yang dimiliki oleh objek yang bersangkutan. Jadi pada bagian general classification ini si penulis teks laporan ini mau memperkenalkan subjek apa yang akan dia laporkan gitu, diperkenalkan aja dulu secara umum. Nah, contohnya seperti ini. Pigeon refers to all birds of the family Columbidae and other columbiforms. They consist of 310 species. Some people may also know them as doves. Jadi di sini si penulis itu memperkenalkan bahwa dalam laporannya ini yang jadi subjek laporannya adalah pigeon, merpati. Diperkenalkan dulu secara umum. Kalau dia hewan atau tumbuhan, subjek laporannya yang biasanya si penulis akan menyampaikan klasifikasi hewan atau tumbuhan itu. Nah, ini kan di sini refers to all birds of the family Columbidae. Jadi dia klasifikasikan bahwa merpati itu masuk dari keluarga hewan Columbidae. Jadi dimasukkan karena tumbuhan hewan itu kan ada latinnya. Jadi masukkanlah dia di kategori-kategori seperti itu. Terus Bu, kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya benda yang dideskripsikan atau dilaporkan bukan hewan atau tumbuhan kan nggak ada klasifikasinya. Nah, pada bagian general classification ini kalau dia bukan hewan atau tumbuhan, maka di sini bisa jadi berupa definisi atau kata lain. Nah, ini kan ada kata lainnya. Some people may also know them-nya pigeon ya, as doves. Jadi beberapa orang itu juga mengetahui kalau merpati itu dengan kata doves. Pernah lihat kan ada kata doves, kemudian pigeon, sama-sama merpati maksudnya, gitu. Nah, itu yang general classification. Kalau misalnya description, nah ini kan diperkenalkan dulu yang mau dilaporkan itu si pigeon ini masuk klasifikasi hewan ini. Nah, bagian description-nya ini nanti sifatnya lebih spesifik.
Nah, si penulis akan mendeskripsikannya. Pigeonnya ini mungkin dari bentuk fisiknya, tingkah laku si merpati ini kayak apa, makanannya, cara perkembangbiakannya seperti apa. Itu masuk dalam description. Kita lihat contoh. Pigeon exhibit various size and color based on their species. The smallest species may have the size of 15 centimeter and weight 30 gram. The largest species can grow up to 75 centimeter with a body weight of 2 kilogram. Some of their color are pale gray, white, brown, reddish, and black. They have a small head with short back. Their body is compact with 2 large and muscular wings and 2 short legs on it. Nah, ini bicara tentang ukuran dan warna, ya kan? Ukuran dan warna spesifik sudah. Ukuran dan warna merpati. Nah, ukurannya dulu nih. Yang terkecil 15 cm, ukurannya beratnya 30 gram. Yang paling besar bisa sampai 75 cm, beratnya sampai mencapai 2 kg. Warnanya pale gray, ini merah bukan salah, tapi karena settingan laptop aja. Kemudian ada warna abu-abu pucat, putih, coklat, kemerah-merahan, dan hitam. Banyak lagi selanjutnya. Nah, kalau untuk kegiatan hari-hari, kalau misalnya kamu mau menulis teks laporan, misalnya general classification-nya kelapa, contohnya kan. Nah, kamu perkenalkan si kelapa ini masuk tumbuhan apa. Boleh diceritakan misalnya berasal dari mana asalnya, asal pertamanya dari mana gitu. Kemudian pada bagian description itu nanti lebih spesifik. Batang kelapanya, daunnya kayak apa, buahnya kayak apa, manfaatnya untuk apa, cara perkembangbiakannya, dan seterusnya. Jadi ingat, general classification sifatnya umum, kalau description sifatnya spesifik. Nah, kita langsung lihat saja. Tugas kalian adalah exercise 10. Perintahnya, state the generic structures of the following report text. Tentukan generic structure dari teks report berikut. Nih, ini ada 3 teks, teks 1, 2, dan 3. Teks ini masing-masing ada 3 paragraf. Nah, paragrafnya ini Ibu acak. Kalau misalnya nggak diacak, kamu nggak baca pun kita tahu bahwa struktur teks report itu general classification tuh paragraf 1, paragraf 2, 3, dan seterusnya pasti description kan. Nah, kalau di sini Ibu acak. Jadi nomor 1 ini bukan bisa saja bukan general classification. Ibu mau kalian menentukan mana pernyataan yang sifatnya umum, memperkenalkan objek secara umum, mengklasifikasikannya, mendefinisikannya, kemudian mana yang memang benar-benar mendeskripsikannya secara spesifik. Jadi kalian tulis di sini apa nanti general classification atau description, kalian tulis. Oke, jangan lupa bahwa teks ini sudah Ibu acak. Jadi kalau kamu nanti nulis semuanya di sini general classification, description, nah bisa jadi jawabannya nanti belum benar. Oke, Ibu rasa itu aja materi pelajaran minggu ini, hanya membahas struktur teks. Kemudian minggu depan kita akan bahas tentang ciri kebahasaan. Thank you, students.